Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang akuntansi untuk bisnis perdagangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nailul Izaul Ramadhani dengan NPM terakhir 198. Dewi dengan NPM akhir kasih tujuh. Nama saya Naila Himatul Haq dengan NPM akhir 179. Saya dan saya Sisi Waruski dari NPM Mahir 202. Pertama, saya akan jelaskan tentang sifat bisnis perdagangan. Next. Eh, Pertama ada siklus operasi, yaitu proses di mana perusahaan mengeluarkan uang tunai, menghasilkan pendapatan, dan menerima uang tunai baik pada saat pendapatan dihasilkan maupun setelahnya. Siklus operasi bisnis jasa dan perdagangan berbeda karena bisnis perdagangan harus membeli barang dagangan untuk dijual. Waktu dalam hari untuk menyelesaikan satu siklus operasi berbeda secara signifikan di antara bisnis barang perdagangan. Laporan keuangan bisnis perdagangan ada begitu. Aktivitas pendapatan bisnis perdagangan melibatkan pembelian dan penjualan barang dagangan. Bisnis perdagangan pertama-tama beli barang dagangan, lalu pendapatannya dilaporkan sebagai penjualan dan biayanya diakui sebagai beban. Beban ini disebut biaya barang dagangan yang dijual. Harga pokok penjualan dikurangi dengan penjualan akan mendapatkan laba kotor. Jumlah ini disebut laba kotor karena itu adalah keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional. Barang dagangan yang belum terjual disebut persediaan barang dagangan yang dilaporkan sebagai aset lansir neraca. Selanjutnya ada transaksi perdagangan. Di bagian ini akan diilustrasikan transaksi barang dagangan untuk Net Solutions. Grace Corp memberitahu kliennya bahwa mulai 1 Juli, Net Solution tidak akan menawarkan layanan konsultasi dan jadi bisnis perdagangan. Strategi bisnis Net Solution adalah menawarkan layanan personal kepada individu dan usaha kecil. Transaksi barang dagangan solution dicatat dalam akun menggunakan aturan debit dan kredit. Namun, secara transaksi perdagangan berbeda dari transaksi bisnis jasa. Solution mengadopsi bahkan akun baru. Akun-akun yang terkait dengan transaksi perdagangan ditandai dengan warna merah muda pada gambar. Selanjutnya, transaksi pembelian. Terdapat dua sistem akuntansi untuk transaksi barang dagangan, perpetual dan periodik. Dalam sistem persediaan perpetual, setiap pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat dalam akun dan buku besar. Dalam sistem periodik, eh, inventory tidak menunjukkan jumlah barang dagangan yang tersedia. Sebaliknya, daftar inventaris yang tersedia disebut inventaris fisik disiapkan pada akhir periode akuntansi. Sebagian besar perusahaan perdagangan menggunakan sistem inventaris perpetual terkomputerisasi. Sistem ini menggunakan kode batang atau kode identifikasi frekuensi radio yang tertanam dalam suatu produk. Contohnya ada ini, berdasarkan sistem persiapan perpetual, pembelian tunai barang dagangan jumlah 2.510 dicatat sebagai berikut, dan pembelian barang dicatat sebagai berikut. Selanjutnya adalah faktur. Faktur adalah istilah yang digunakan untuk melakukan pembayaran barang dagangan disebut persyaratan atau disebut persyaratan kredit. Jika pembayaran diperlukan saat menerima, syaratnya adalah tunai atau tunai bersih. Jika tidak, pembeli diberi waktu tertentu yang dikenal sebagai periode kredit untuk membayar. Selanjutnya ada diskon pembelian. Untuk mendorong pembeli membayar sebelum akhir periode kredit, penjual dapat menawarkan diskon. Diskon yang diambil pembeli ini karena pembayaran lebih awal dari suatu faktur disebut pembelian diskon. Diskon pembelian yang diambil oleh pembeli mengurangi biaya barang dagangan yang dibeli, sekalipun pembeli harus meminjam untuk membayar dalam periode diskon. Pasangan tersebut menguntungkan pembeli. Contohnya, hari terakhir diskonto adalah 15 Januari. Untuk membayar faktur pada 15 Januari, Net Solution pinjam 2.940, yaitu $30 dikurangi diskon sebesar 60. Net Solution akan mencatat faktur Mobile Technologies dan pembayarannya seperti berikut. Jika faktur tidak dibayar dengan periode diskon, pembayaran tersebut akan dicatat oleh Net Solution sebagai berikut.
Babnya ada pengembalian dan potongan pembelian. Pembelian dapat meminta Pembeli dapat meminta potongan harga untuk barang dagangan yang dikembalikan atau potongan harga untuk barang dagangan yang rusak atau cacat. Dari perspektif pembeli, pengembalian dan potongan harga tersebut disebut eh, pengembalian dan potongan pembelian. Dalam kedua kasus tersebut, pembeli biasanya mengirimkan memorandum debit kepada penjual. Memo debit adalah dokumen yang berinformasikan penjual tentang jumlah yang akan didebit dari rekeningnya beserta alasan retur atau potongan harga. Dokumen ini menjadi dasar catatan retur atau penyisihan dan membeli debit akun hutang dan mengkredit persediaan barang dagangan. Ini untuk mengilustrasikan resolution catat pengembalian barang dagangan ditunjukkan dalam memo debit sebagai berikut. Sebelum bayar faktur, pembeli dapat mengembalikan barang dagangan atau mendapatkan potongan harga untuk faktur dengan diskon pembelian. Dalam hal ini, jumlah pengembalian dicatat sebesar nilai faktur dikurangi diskon. Resolution akan mencatat langsung sebagai berikut. Baik, selanjutnya terdapat transaksi penjualan. Suatu bisnis dapat menjual barang dagangan secara tunai. Hasil penjualan tersebut dicatat dalam pembukuan. Sebagai contoh, pada tanggal 3 Maret, perusahaan menjual barang dagangan seharga 1.800 dolar. Maka jurnalnya adalah jurnal kiri sebagai berikut, yakni di kas debit senilai 1.800 dan di penjualan kredit 1.800. Jika menggunakan sistem persediaan perpetual, maka harga pokok penjualan dan penurunan persediaan barang juga dicatat. Sebagai contoh, harga pokok penjualan pada tanggal 3 Maret adalah 1.200 dolar. Maka jurnalnya adalah jurnal kanan sebagai berikut, yakni di HPP sekitar 1.200 dolar secara debit dan persediaan 1.200 dolar secara kredit. Masih di penjualan, jika pelanggan menggunakan kartu kredit untuk membayar pembelian mereka, maka penjualan akan dicatat persis seperti yang ditunjukkan pada entry sebelumnya. Dengan biaya pemrosesan yang dibebankan oleh bank penerbit dicatat secara berkala sebagai beban dan akun kas dicatat sebagai kredit. Selanjutnya adalah penjualan kredit. Suatu bisnis dapat menjual barang dagangan secara kredit. Penjual mencatat penjualan tersebut sebagai debit ke piutang usaha dan kredit ke penjualan. Sebagai contoh, penjualan senilai 6.000 dolar kepada Jones Consulting menyusul. Harga pokok penjualan adalah 3.500 dolar. Selanjutnya adalah diskon pelanggan. Seorang penjual dapat memberikan diskon kepada pelanggan yang disebut diskon pelanggan. Diskon penjualan mendorong pelanggan untuk membayar tagihan mereka lebih awal. Misalnya, penjual menawarkan syarat kredit 2 per 10 N per 30 yang memberikan diskon penjualan 2% jika tagihan dibayar dalam 10 hari setelah faktur terbit. Jika tidak dibayar dalam 10 hari, maka total tagihan harus dilunasi dalam 30 hari. Perusahaan menjual barang dagangan senilai 18.000 dolar kepada Digital Technologies pada tanggal 10 Maret dengan syarat kredit 2 per 10 N per 30. HPP di angka 10.800 dan penjualan pada tanggal 10 Maret akan dicatat sebagai berikut, yakni piutang usaha senilai 17.640 dolar dan penjualan 17.640 dolar. Selanjutnya ada HPP 10.800 dolar dan persediaan sekitar 10.800 dolar. Jika dibayar lunas pada tanggal 19 Maret, maka entry-nya adalah kas senilai 17.640 dolar secara debit dan piutang 17.640 dolar secara kredit. Selanjutnya, jika diskon tidak diambil atau tidak membayar sesuai periode diskon, maka kas bertambah di 18.000 dolar secara debit dan juga piutang usaha bertambah 17.640 dolar 17.640 dolar secara kredit dan penjualan kredit senilai 360 dolar. Next. Pengembalian uang. Pembeli mungkin menerima barang dagangan yang cacat, rusak selama pengiriman, atau tidak memenuhi harapan pembeli. Dalam kasus ini, penjual dapat melakukan pengembalian uang tunai atau memberikan tunjangan pelanggan.
Jika pembeli menerima pengembalian dana, penjual akan mendebit utang pengembalian pelanggan dan mengkredit kas. Misalnya pada tanggal 4 Maret, perusahaan membayar pengembalian dana sebesar $400 untuk barang dagangan yang rusak dalam pengiriman. Enternya adalah sebagai berikut, yakni customer refund payable senilai $400 secara debit dan kas kredit senilai $400. Dalam beberapa kasus, pelanggan yang berhak menerima pengembalian dana memiliki saldo piutang yang belum terbayar. Dalam kasus ini, penjual akan memberikan tunjangan kepada pembeli yang akan mengkredit akun piutang. Setelah ini dilakukan, maka penjual mengirimkan surat kepada pembeli yang disebut dengan nota kredit yang menunjukkan niatnya untuk mengkredit piutang pelanggan. Selanjutnya adalah tunjangan atau potongan. Dalam beberapa kasus, yang ini merupakan contoh nota kredit yang telah dideskripsikan pada narasi sebelumnya. Sebagai contoh, perusahaan Solusi Bersih memberi tunjangan atau potongan pada perusahaan Black and Sons atas kompensasi barang yang rusak saat pengiriman sebesar $900. Maka entry-nya adalah customer refunds payable senilai $900 secara debit dan juga piutang usaha kredit dinilai di angka $900. Next. Selanjutnya adalah pengembalian barang. Ketika pelanggan mengembalikan barang dagangan untuk pengembalian uang tunai atau potongan harga, maka entry tambahan harus dibuat. Entry tambahan ini mendebit persediaan barang dan mengkredit persediaan estimasi pengembalian sebesar biaya awal penjual untuk barang dagangan yang dikembalikan. Sebagai contoh, asumsikan bahwa tanggal 15 Januari, Boardman Enterprises mengembalikan barang dagangan dengan harga jual $3.000 untuk pengembalian uang tunai. Harga barang dagangan tersebut awalnya $2.100. Maka jurnalnya adalah customer refunds payable debit di angka $3.000 dan cash credit di angka $3.000. Jurnal kedua adalah persediaan debit di angka $2.100 dan estimated returns inventory di kredit senilai $2.100. Selanjutnya, biaya pengiriman. Dalam transaksi antar penjual dan pembeli, pasti akan melibatkan pengiriman untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dari penjual ke pembeli. Kepemilikan barang dagangan dapat berpindah kepada pembeli ketika penjual menyerahkan barang dagangan kepada perusahaan pengangkutan. Dalam hal ini, istilah yang digunakan adalah FOB atau Free On Board titik pengiriman atau shipping point. Istilah ini berarti pembeli membayar biaya pengiriman dari titik pengiriman ke tujuan akhir. Sebagai contoh, pada tanggal 10 Juni, perusahaan membeli barang senilai $900. Ketentuan FOB titik pengiriman dengan membayar ongkos kirim sebesar $50. Maka jurnalnya adalah sebagai jurnal di kiri tersebut. Nah, kemudian jika kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pembeli ketika pembeli menerima barang dagangan, maka disebut dengan FOB tujuan atau destination. Istilah ini berarti penjual menanggung biaya pengiriman dari titik pengiriman ke tujuan akhir pembeli. Sebagai contoh, pada tanggal 15, menjual barang secara kredit senilai $700 dengan syarat FOB tujuan HPP $480 dan membayar biaya pengiriman sebesar $40 atas penjualan tanggal 15 Juni. Maka jurnalnya adalah jurnal di sebelah kanan. Next. Sini biaya pengiriman. Meskipun begitu, penjual dapat membayar ongkos kirim di muka Meskipun ketentuannya adalah FOB shipping point, penjual kemudian akan menambahkan ongkos kirim ke faktur. Pembeli mendebit persediaan barang sebesar total jumlah faktur, termasuk ongkos kirim, ketentuan diskon apapun tidak akan berlaku untuk ongkos kirim prabayar. Sebagai contoh, pada tanggal 20 Juni, Net Solution menjual barang dagangan kepada Planter Company secara kredit senilai $800. Dengan syarat FOB shipping point, Net Solution membayar ongkos kirim sebesar $45 yang ditambahkan ke faktur. HPP adalah $360. Maka jurnalnya adalah sebagai Berikutnya yaitu ringkasan pencatatan transaksi persediaan barang dagangan. Mungkin cara mencatat semua transaksi barang dagang dalam sistem virtual inventory
Bisa kita lihat pada contoh penjelasannya, yaitu pada akun T, ada merchandise inventory, dan sampai ke bawah. Lalu transaksi yang dicatat di sini meliputi yang pertama, pembelian barang dagangan, lalu ratur pembelian dan potongan pembelian, lalu biaya angkut atau fake in atau out, lalu penjualan barang dan hasil kebutuhan. Jadi tujuannya yaitu agar saldo akun merchandise inventory selalu menunjukkan jumlah persediaan yang tersedia. Dan di sini kita jalur transaksi dari berbeda. Artinya, satu transaksi bisa menimbulkan dua pencatatan yang berbeda. Bisa kita lihat bersama-sama pada sederhana, dan pencatatan dari sebuah transaksi dari pihak seller atau penjual di sebuah sini dan pihak bayar aku sendiri. Di sini mereka nah, penjual mencatat yaitu penjualan dan harga pokok penjualan seperti itu, lalu kemudian mencatat pembelian dan penambahan. Lalu ada pajak penjualan dan diskon perdagangan yang dimana pajak penjualan yaitu pajak yang diberikan sebesar penjualan dan penjual bertanggung jawab memungut pajak dan melimpahkannya ke negara. Kita lihat dari contoh penjelasannya yaitu receivable yaitu 106 dan yang di bawahnya hasil penjualannya yaitu 196 yang disumbangkan atau digunakan untuk memungut atau digunakan untuk menyebabkan pajak itu sebesar 80 ini sebagai pajak dari penjualan. Dan yang di bawahnya pada September tanggal 15 ada sales receivable yang ini kali lagi muncul dari pajak yang dijual lalu dibayarkan pada pemerintah atau negara. Khususnya yang juga yaitu bukan perdagangan personal yang bisa misalkan pembelian dalam jumlah besar atau pelanggan tetap bisa tidak dicatat dalam jurnal karena pembeli dan penjual hanya mencatat harga setelah diskon. Contoh ada katalog, ada di sini itu ada perizinan dengan diskon fasilitas jalan yang banyak seperti ya pada contoh kan nanti dari koordinat membantu dan itu sudah basic dan ini semua yang jadi dulu Selanjutnya ada proses penyesuaian. Dalam sistem persediaan perpetual, akun persediaan selalu diperbarui setiap kali terjadi pembelian atau penjualan. Namun, jumlah persediaan fisik sering lebih kecil dari catatan akuntansi karena pencurian, kesalahan, atau kehilangan, sehingga timbul penyusutan atau kekurangan persediaan. Nah, untuk ilustrasinya itu Baranet Solutions itu sebagai berikut dan dijurnalkan di bawahnya. Nah, setelah entry dicatat, saldo persediaan barang dagangan akan sama dengan jumlah persediaan fisik akhir periode. Penyusutan persediaan dianggap sebagai biaya operasional normal, tetapi jika jumlahnya terlalu besar harus diungkapkan terpisah dalam laporan laba rugi, misalnya melalui akun kerugian dari penyusutan persediaan. Nah, selanjutnya itu penyesuaian entry untuk pengembalian dana potongan dan pengembalian pelanggan. Penjual harus memperkirakan pengembalian dan potongan penjualan di akhir periode dan membuat dua entry penyesuaian. Satu, yaitu mengurangi akun penjualan dan mencatat kewajiban pengembalian dana pelanggan untuk estimasi pengembalian atau potongan di masa depan. Yang kedua, mencatat persediaan retur estimasi untuk barang yang diperkirakan akan dikembalikan serta mengurangi HPP. Nah, untuk transaksinya itu di sebelah kanan, lalu dijurnalkan penyesuaian di sebelah kiri. Nah, entry penyesuaian pertama mengurangi penjualan tahun 2020 sebesar $7.154 dikalikan dengan 100% sebagai estimasi pengembalian dana di tahun 2021.
dengan mencatat hutang pengembalian dana pelanggan sebesar jumlah yang sama. Entry kedua mendebit persediaan pengembalian estimasi dan mengurangi HPP sebesar $5.000 karena barang yang akan dikembalikan belum diketahui jenisnya. Setelah penyesuaian, 1. Persediaan pengembalian estimasi memiliki saldo $5.300 ditambah itu dari $300 ditambah dengan $5.000 dan dilaporkan sebagai aset lancar. Lalu yang kedua ada liabilitas lancar, itu dari dana pelanggan terutang yaitu $800 ditambah dengan $7.154. Nah, penyesuaian ini memastikan penjualan dan HPP periode berjalan dicocokkan dengan benar dalam laporan laba rugi. Nah, yang kedua yang selanjutnya ada laporan keuangan untuk bisnis perdagangan. Laporan laba rugi yaitu multilangkah menampilkan beberapa bagian dan subtotal utama. 1 yaitu ada penjualan, menunjukkan total penjualan tunai dan kredit pada tahun 2020. Net Solution melaporkan penjualan sebesar $700.8.255. HPP yaitu biaya barang yang dijualkan kepada pelanggan yaitu $520.305. Laba bersih selisih antara penjualan dan HPP sebesar $187.950. Pendapatan dari operasi diperoleh dengan mengurangkan beban operasional dari laba kotor. Beban penjualan yaitu biaya yang langsung terkait dengan kegiatan penjualan seperti gaji penjualan, perlengkapan toko, penyusutan peralatan toko, beban pengiriman, dan iklan. Lalu ada beban administrasi, yaitu biaya untuk kegiatan umum dan administrasi bisnis, seperti gaji kantor, penyusutan peralatan kantor, dan juga perlengkapan kantor. Nah, di sini ada contoh laporan laba rugi. Nah, ada laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, laporan itu ada 3, yaitu ada laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan juga neraca. Nah, terakhir ada jurnal penutup. Setelah jurnal penyesuaian dicatat dan disusun neraca saldo dan pasca penutupan yang hanya memuat akun real seperti aset, kontra aset, liabilitas, dan modal pemilik. Akun-akun ini akan sama dengan yang terdapat pada neraca akhir periode. Jika total debit dan kredit tidak seimbang, berarti terdapat kesalahan yang harus diperbaiki. Baik, analisis dan interpretasi keuangan atau perputaran. Berikutnya, nah, perputaran aset atau aset turnover atau yang dimana artinya itu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, perputaran aset ini ada rumusnya sebagai berikut. Jadi perputaran aset sama dengan penjualan dibagi rata-rata aset yang dimana penjualan bersih yaitu setelah retur dan potongan. Lalu yang kedua, rata-rata total aset yaitu di mana total aset awal tahun ditambah dengan total aset awal tahun lalu dibagi dengan 3. Kesimpulannya, semakin tinggi hasilnya, maka perusahaan masih posisi memakai aset untuk menghasilkan penjualan. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.